Di sesi pertama itu judul saya adalah merubah cara pandang untuk menjadi tim yang hebat. Kenapa perlu merubah cara pandang? Pertanyaannya adalah kenapa dibutuhkan anggota tim hebat atau good singer dalam sebuah organisasi? Nah, kenapa dibutuhkan anggota tim hebat atau good singer dalam sebuah organisasi? Karena apa? If you want to go fast, you go alone. If you want to go far, go together. Jadi apa? If you want to go fast, you go alone. If you want to go far, go together. Nah, intinya jika sendirian, manusia tidak bisa berbuat banyak. Tidak bisa pergi jauh. Manusia butuh kolaborasi dengan orang lain. Baik secara tenaga, baik waktu, keahlian untuk mencapai satu tujuan. Hanya dengan bekerja sama sebagai tim, manusia dapat mengerjakan banyak hal. Manusia dapat mengerjakan banyak hal. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat tadi bahwa jika sendirian manusia tidak bisa berbuat banyak. Manusia harus berkolaborasi. Dengan bekerja sama di dalam tim, hasilnya akan maksimal karena saling sinergi. Nah, saya coba memulai dulu dengan definisi anggota tim yang hebat. Apa sih definisi anggota tim yang hebat? Anggota tim yang hebat adalah seseorang yang secara aktif berkontribusi pada kelompoknya. Kelompok. Untuk apa? Menyelesaikan tugas, memenuhi tujuan, atau mengelola proyek. Jadi semuanya berkontribusi untuk menyelesaikan tugas, di mana hasilnya bagus. Ini adalah definisi anggota tim yang hebat. Nah, anggota tim yang hebat secara aktif mendengarkan rekan kerja mereka, menghargai ide dan bertujuan untuk meningkatkan produk pelayanan atau proses yang ada. Jadi mendengarkan dan menghargai ide, itu yang harus dilakukan oleh anggota tim yang hebat. Nah, anggota tim yang hebat, nomor satu, selalu di dalam badenya, pikirannya, bahwa kesuksesan tim mereka adalah kesuksesan mereka sendiri. Jadi kalau diri sendiri tidak sukses, tim tidak akan sukses. Dan mereka berbagi tanggung jawab ketika tim mereka mengalami kesulitan di sepanjang jalan. Jadi sebagai anggota tim hebat itu selalu memberikan solusi, selalu menyelesaikan masalah jika ada problem. Ini adalah definisi daripada anggota tim yang hebat. Nah, anggota tim yang hebat terdiri dari anak buah yang hebat. Anak buah yang hebat. Nah, anak buah yang hebat ini tidak akan ada kalau tidak ada manajer yang hebat. Jadi, manajer yang hebat itu akan menciptakan anak buah yang hebat. Anak buah yang hebat itu bisa ada kalau manajernya hebat. Oleh sebab itu, manajer yang hebat menciptakan anak buah yang hebat, sebuah kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Jadi kalau ada anak buah hebat, tentu akan ada manajer yang hebat. Nggak akan mungkin ada anak buah yang hebat, manajernya tidak hebat. Tapi kalau manajernya hebat, akan menciptakan anak buah yang hebat. Itu konsep di dalam managerial skill. Jadi suatu kesatuan di mana Anda harus merubah cara pandang Anda menjadi manajer hebat, supaya bisa menciptakan anak buah yang hebat, supaya bisa nyanyinya bagus, supaya bisa terdengar merdu nyanyian. Nah, saya akan minta opini Anda. Apakah Anda membutuhkan anggota tim hebat dalam suatu tim?
Boleh dibuka mic-nya sekarang. Siapa yang mau jawab? Apakah Anda membutuhkan anggota tim hebat dalam sebuah tim? Jika diperlukan, kriteria anggota tim hebat seperti apa yang Anda inginkan agar tim Anda berhasil mencapai goal yang ditetapkan oleh perusahaan? Pak Jadame boleh komen? Halo, Ya, Pak. Halo, saya minta opini Pak Jadame. Kalau saya membutuhkan tim yang hebat, dan kalaupun tidak hebat, untuk yang kedua, saya membutuhkan kriteria tim yang mau belajar dan mau mendengar, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Samsul Rizal, bisa buka mic-nya, Pak. Bisa berikan opini, Pak. Silakan, Pak Samsul Rizal. Silakan Bapak Ibu jika ada pendapat. Pak Samsul Rizal, monggo. Silakan. Wah, Pak Zal, bisa dengar suara kami nggak Pak Zal? Saya juga membutuhkan tim yang hebat supaya usaha saya bisa lebih maju. Hanya itu, Pak. Kriterianya seperti apa yang Bapak inginkan? Yang bisa kerjasama gitu. Yang bisa kerjasama, ya. Jadi semuanya butuh tim yang hebat, yang bisa bekerja sama, yang bisa menyelesaikan tugas, kan begitu, Pak? Iya. Yang punya menghasilkan revenue untuk perusahaan, kan gitu, Pak? Iya. Nah, kriteria itu Anda yang harus bisa menentukan bahwa anggota tim yang hebat untuk perusahaan saya itu apa aja requirement-nya, harus dimulai dari situ. Gitu. Ini Pak Zal Karimun ya, Pak Zal ya? Iya, Pak. Karimun, Pak. Karimun. Udah pernah ketemu berarti kita ya, Pak ya? Iya. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi semuanya butuh tim yang hebat. Tentukan kriterianya. Anggota tim seperti apa yang Anda inginkan. Itu nomor satu. Itu memulai usaha menjadi manajer yang oke, yang top, yang nyanyinya bagus. Itu harus bisa menciptakan anak buah yang nyanyinya bagus juga. Untuk bisa menciptakan anak buah yang nyanyinya bagus, the good singer, harus merekrut anak buah di mana dimulai dengan kriterianya dulu. Itu nomor satu. Nah, permasalahannya, Pak, masih banyak yang belum mau menjadi anggota tim yang hebat. Itu permasalahannya. Karena banyak orang-orang itu kena penyakit yang dinamakan mental block syndrome. Apa? Mental block syndrome. Saya akan coba kupas sedikit mengenai apa yang mental block syndrome. Penyakit mental block syndrome dapat digambarkan sebagai hambatan psikologis yang mencegah seseorang melakukan keterampilan tertentu. Itu adalah mental block syndrome. Jadi seharusnya semua orang itu punya kemampuan. Semua orang harusnya punya keterampilan. Semua orang harusnya punya pengalaman. Semua orang harusnya punya pengetahuan. Karena bisa merubah pengetahuan menjadi keterampilan, menjadi pengalaman, dan kemampuan. Tapi orang kadang-kadang nggak mau melakukan. Karena apa yang disebut dengan penyakit mental block syndrome. Nah, kenapa demikian? Mereka terjebak dalam kondisi mental block syndrome dapat membuat seseorang menjadi sangat frustasi. Kadang-kadang ada anak buah kita yang kita kasih pekerjaan frustasi ini. Itu kena mental block. Mental block syndrome juga dapat mempengaruhi kehidupan profesional dan bahkan hubungan antara karyawan. Nah, mengenai mental block syndrome adalah sebuah kondisi di mana otak seolah terhalang untuk mengakses kreativitas. Otak terhalang untuk mengakses motivasi. Otak terhalang untuk mengakses produktivitas. Ini adalah mental block syndrome. Nah, apa penyebabnya?
banyak yang menulis mengenai kelelahan, pengobatan, dan sebagainya. Tetapi kalau saya ambil garis lurusnya, kenapa penyebab mental block syndrome? Karena tidak memiliki ilmu pengetahuan. Orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, dia kurang semangat kerjanya, kurang motivasi, kreativitasnya nggak muncul. Nah, penyebab mental block syndrome itu karena seseorang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Sehingga mereka pesimis, sehingga mereka frustasi di dalam pekerjaan. Nah, bagaimana cara mengatasi mental block syndrome? Ada dua. Harus sadar dulu, disadarkan anak buah kita. Manajernya juga harus sadar dulu. Yang kedua, setelah sadar, program ulang pikiran kita. Riset pola pikir dengan merubah ilmu pengetahuan menjadi kemampuan kerja. Jadi ada dua. Sadar diri, kemudian meriset pikiran kita. Nah, tadi saya sebutkan, Imam Ghazali menyebutkan bahwa orang membagi menjadi 4 golongan orang. Kalau kita ingin punya anak buah yang nyanyinya bagus, kita harus menciptakan supaya ia tahu bahwa ia tahu. Ia tahu bahwa ia tahu. Dirubah dengan ilmu pengetahuan. Orang yang masuk di dalam tim Anda mesti ada 4 golongan. Golongan pertama, ia tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Pegawai baru. Kadang-kadang dia lulusan universitas kumlot. Dia kadang-kadang tidak tahu apa ya, bahwa ia tidak tahu pekerjaan di tempat Anda. Kadang-kadang ada pegawai kita atau anak buah kita, ia tahu, tapi dia tidak melakukan sesuatu. Dia tidak tahu. Memang dia tidak tahu bahwa ia tidak berubah menjadi nomor 4. Sadarkan mereka, riset pikiran dia. Pertama ini sadarkan. Yang kedua adalah untuk merubah cara pandang menjadi anggota tim yang hebat, diperlukan ilmu pengetahuan. Tadi mental block syndrome tadi, ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini ini adalah foto bagus banget menurut saya. Ini yang memotret adalah Profesor Hardiono di Pusponegoro, dokter spesial sana, konsultan. Dia tadinya nggak paham mengenai motret, nggak paham. Dia ikut dia beli kamera, dia belajar, akhirnya hasil fotonya bagus-bagus. Karena dengan ikut klub, ikut belajar, dia punya ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk merubah kehidupan menjadi lebih berkualitas. Jadi, konsep merubah cara pandang, kalau Anda sebagai seorang manajer, Anda ingin menjadi manajer yang hebat, adalah dengan ilmu pengetahuan. Karena pengetahuan, ilmu pengetahuan merubah cara pikir kita, cara pandang. Ilmu pengetahuan mampu memperbaiki performa organisasi kita. Terlebih lagi organisasi bisnis atau tempat kerja yang kita tekunin dan kita cintai selama ini. Kadang-kadang kita cuek, padahal tiap hari ilmu pengetahuan itu bisa kita lihat dengan melihat, mendengar. Kalau kita catat terus-menerus, kenapa berhasil, faktornya apa, kalau gagal faktornya. Ini suatu learning organization pembelajaran. Ilmu pengetahuan. Oh, kalau ini dilakukan, hasilnya begini. Kalau ini dilakukan, harus dicatat dan dilakukan, diimplementasikan. Dari ilmu pengetahuan akan menjadi keterampilan, akan menjadi pengalaman, dan menjadi kemampuan. Artinya kemampuan bisa memotret sebab dan akibat kenapa berhasil, kenapa gagal. Nah, hanya satu jalan untuk merubah anak buah belum mampu kerja, menjadi bekerja luar biasa dan hasilnya luar biasa. Tim kerja Anda dari belum produktif menjadi produktif. Perusahaan belum profit menjadi profit. Dengan ilmu pengetahuan yang dirubah menjadi kemampuan kerja, ini yang akan
merubah dari perusahaan belum profit menjadi profit, tim kerja Anda dari belum produktif menjadi produktif, anak buah yang belum kerja menjadi bekerja luar biasa dan hasilnya luar biasa. Ini konsep merubah cara pandang. Nah, saya akan berikan apa yang dinamakan Ari Gunawan Way, yaitu bahwa tadi saya sebut pengetahuan itu baru what, apanya. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan merubah cara pandang dan cara kerja. Oleh sebab itu, kalau Anda menjadi manajer, Anda harus punya pengetahuannya dulu. Harus punya memahami pengetahuan, itu nomor satu. Karena pengetahuan adalah merubah cara pandang dan cara kerja. Nah, dari pengetahuan ini, ya, dipotong aksi, diimplementasi, dipraktekkan agar menjadi keterampilan. Dengan pengetahuan dilakukan. Pada waktu di aplikasi, mesti ada dua hasil. Gagal dan sukses. Sukses dan gagal. Hasilnya hanya dua aja. Kalau pengetahuan tentang pekerjaan menyangkut di perusahaan Anda, jika dilakukan oleh seseorang, ada dua hasil. Berhasil atau tidak berhasil. Tetapi yang paling penting adalah dilakukan. Sehingga Anda punya memori. Kalau berhasil itu kenapa? Kalau gagal itu kenapa? Dicatat. Sehingga dari situ akan menjadi pengalaman. Karena keterampilan dilakukan terus-menerus, akan menjadi pengalaman. Oh, ternyata kalau saya lakukan ini hasilnya 10. Tapi kalau saya lakukan ini hasilnya 100. Nah, proses untuk mencapai hasil itu kita catat, kita pelajari. Lama-lama akan menjadi ahli. Dari pengalaman, kalau dilakukan terus-menerus pengalaman, akan meningkat menjadi kemampuan. Apa yang dinamakan kemampuan? Kemampuan itu mampu tahu sebab akibat sehingga menjadi kemampuan. Bisa memotret dengan jelas, gambarnya indah, nyanyinya bagus, tidak fals, karena dia tahu persis sebab. Oh, kalau kita lakukan ini, prosesnya ini betul, hasilnya akan betul. Ini yang dinamakan merubah pengetahuan menjadi kemampuan. Ini harus dilakukan oleh sebuah tim manajemen, bahwa proses pengetahuan itu bisa merubah menjadi kemampuan. Sehingga saya nggak setuju kalau orang bilang, wah itu attitude-nya jelek, nggak bisa dirubah. Attitude bisa dirubah. Nanti kita akan bahas bahwa attitude itu bisa dirubah. Ya, dibutuhkan aksi nyata, implementasi, praktek keterampilan berkali-kali sehingga memiliki pengalaman dan kemampuan kerja. Ini proses. Jadi kalau ada anak buah masuk bekerja dengan Anda, begitu masuk dia belum tahu apa-apa. Harus dirubah dengan konsep ini, merubah pengetahuan. Nah, Anda harus terjun langsung untuk merubah ini. Jika Anda sebagai manajer mampu merubah ilmu pengetahuan menjadi kemampuan bekerja yang hebat, hasilnya akan hebat. Nah, anggota tim yang hebat tergantung daripada manajer yang hebat, yang mampu mensupervisi dengan jelas dan terukur dan tertulis. Anggota tim yang hebat tergantung daripada manajer hebat, yang mampu mensupervisi dengan jelas dan terukur. Nah, manajer yang hebat dibutuhkan untuk membangun tim yang luar biasa, sehingga hasilnya luar biasa. Untuk menjadi manajer yang hebat, Anda harus memiliki strategi dan taktik. Kalau Anda nggak punya strategi taktik, Anda nggak akan bisa menjadi manajer hebat. Manajer akan mampu membuat strategi dan taktik jika dia punya 3 pilar. Pilar pertama apa? Memahami tugas dulu. Apa? Nomor 1 apa? Memahami tugas. Nomor 2 apa? Memahami peran. Nomor 3, mampu melaksanakan tugas. Jadi pilarnya itu harus kokoh. Pilar yang menjadi cagaknya, menjadi cagak.
memahami tugas, memahami peran, mampu melaksanakan. Jadi ada 3 pilar ini. Nah, 3 pilar ini juga belum cukup, karena harus ada 3 fondasi. Untuk bisa membuat strategi taktik, meng-create anak buah yang biasa-biasa, menjadi luar biasa dan hasilnya luar biasa. Anda harus memahami tugas, memahami peran, dan bisa melaksanakan tugas. Untuk bisa memahami tugas, Anda harus punya pengetahuan manajemen sebagai fondasinya. Pengetahuan manajemen itu apa? Apa yang akan dikerjakan dan mengapa dikerjakan. Jadi Anda harus punya apa yang akan dikerjakan dan mengapa dipekerjakan, itu adalah pengetahuan manajemen. Ini memahami tugas. Ini salah satu syarat yang pertama sebagai seorang manajer untuk bisa bikin strategi dan taktik. Yang kedua adalah memahami peran. Dibutuhkan keterampilan manajemen. Bagaimana mengerjakan. Jadi Anda harus tahu bagaimana mengerjakan. Itu dibutuhkan keterampilan manajemen agar Anda memahami peran Anda sebagai seorang manajer. Yang ketiga adalah mampu melaksanakan. Anda harus mampu memotivasi. Artinya apa? Kemauan untuk mengerjakan. Nah, kalau 3 pilar dan 3 fondasi ini Anda miliki, Anda baru bisa bikin strategi dan taktik untuk merubah cara pandang anak buah Anda. Dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa, hasilnya luar biasa. Anda bisa menciptakan anak buah yang biasa-biasa menjadi luar biasa, hasilnya luar biasa. Kalau Anda nggak punya 3 pilar dan 3 fondasi, 3 pilar dan yang Anda tidak akan bisa menjadi manajer yang sukses. Jadi ini syarat untuk menjadi manajer sukses, menjadi manajer yang hebat, manajer yang bagus, akan mampu membuat strategi taktik. Syaratnya dia memahami tugas, karena dia punya pengetahuan manajemen, dia tahu persis apa yang akan dikerjakan dan mengapa dikerjakan. Nomor 2, dia memahami peran, karena dia punya keterampilan manajemen, bagaimana mengerjakannya. Dan dia mempunyai kemampuan melaksanakan itu, karena dia punya motivasi yang tinggi, kemauan untuk mengerjakan. Ini adalah syarat untuk menjadi yang sukses, sehingga mampu membuat strategi dan taktik. Nanti kita akan bahas di pertemuan 6 kali ini, kita akan bahas sampai sini. Saya baru membuka bagaimana merubah cara pandang. Nah, manajer yang hebat tadi harus punya pengetahuan manajemen. Artinya apa? Apa yang akan dikerjakan dan mengapa. Harus memiliki itu. Yang kedua, keterampilan manajemen, bagaimana mengerjakan. Yang ketiga, motivasi, kemauan untuk mengerjakan. Jadi ini sebagai langkah-langkah yang akan kita pelajari di dalam 6 kali pertemuan, seminggu 2 kali, materinya adalah ini, untuk mendorong sahabat-sahabat menjadi manajer yang hebat. Nah, tadi saya sudah sebutkan, anggota tim yang hebat terdiri dari manajer yang hebat dan anak buah yang hebat. Ini sebuah ekosistem. Anak buah yang hebat nggak akan terjadi kalau manajernya yang nggak hebat. Oleh sebab itu, manajernya harus punya pengetahuan manajemen, keterampilan manajemen, dan motivasi. Itu yang harusnya. Dan kalau 3 itu dipunyai, tadi bisa merubah ilmu pengetahuan menjadi kemampuan kerja. Karena punya strategi untuk menciptakan anak buah yang hebat. Menciptakan anak buah yang hebat. Nah, itu tadi konsep merubah cara pandang. Nah, sekarang kita coba memotret manajer yang hebat. Coba kita potret dulu. Ini bagian dari pengetahuan manajemen. Apa yang kita tahu, apa yang dikerjakan, mengapa dikerjakan, manajer yang hebat. Ini bagian dari pengetahuan manajemen. Kenapa kita harus memotret manajer yang hebat? Agar kita memiliki gambaran jelas, memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa tugas dan kewajiban tanggung jawabnya? Mengelola, ingat, mengelola sumber-sumber dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau Anda jadi manajer itu, tujuannya adalah mencapai goalnya organisasi apa?
main uang sebanyak-banyak ada di dalam organisasi. Itu nomor satu. Kalau orang sales ya. Yang kedua adalah unitnya dijual banyak, rupiahnya yang dijual banyak, market share-nya yang diambil banyak. Itu kalau orang sales. Saya kasih contoh. Saya punya pesantren di Sukabumi. Ini direkturnya. Saya coba juga didik orang ini menjadi manajer. Dia, orang ini namanya Ahmad Lutfi Halim Al-Hafiz, orang yang memiliki tugas, kewajiban, dan jawab mengelola sumber-sumber dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Alhamdulillah, nggak sampai 2,5 tahun, dia sudah menelorkan, menciptakan orang yang hafal Al-Quran 32 orang. Sampai 20. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Karena dia bisa mengelola sumber-sumber yang ada. Dia adalah penggerak yang hebat di pesantren Tahfiz Madinah Quran. Nah, tadi saya bicara definisi manajer. Sekarang yang kedua, saya akan menyampaikan definisi manajemen. Apa itu manajemen? Definisi daripada manajemen. Manajemen adalah prosesnya. Memutuskan cara terbaik untuk menggunakan sumber daya bisnis untuk menghasilkan barang atau menyediakan layanan jasa efisien dan efektif. Apa definisi manajemen? Proses memutuskan cara terbaik menggunakan sumber daya bisnis untuk menghasilkan barang, layanan, jasa yang efisien dan efektif. Nah, sumber dayanya tuh apa saja? Ada 6. Ada berapa? 6 sumber daya. Jadi kalau Anda jadi manajer, harus mampu mengelola sumber daya ini, sumber daya bisnis. Di semua organisasi, 6 ini sumber daya. Yang pertama adalah karyawan atau anak buah, atau man dan woman kalau bahasa Inggris. Man dan woman, karyawan. Ini harus dikelola. Yang kedua, machine, 6M kedua. Peralatan. Yang ketiga, material, adalah material. Yang keempat adalah metodenya seperti apa, sistemnya seperti apa. Yang kelima adalah market, kepada siapa nih akan diarahkan. Yang keenam adalah money, cash flow management. Jadi kalau Anda jadi manajer, di dalam manajemen Anda harus bisa mengelola 6M. Man, woman, machine, material, method, market, dan money. Jadi tadi sudah kita bicarakan, apa itu manajer? Orang yang melakukan aksi. Aksinya apa? Mengelola sumber-sumber dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Itu aksi manajemen. Aksi, orang yang melakukan aksi, orangnya. Kalau manajemen adalah prosesnya. Tahapan proses melakukan aksi. Dengan mengelola 6M. Jadi ini manajer itu orangnya, manajemen adalah prosesnya dengan mengelola 6M. Nah, tugas utama, tugas pokok seorang manajer melakukan aksi manajemen. Tugas pokok, tugas utama melakukan apa? Aksi manajemen. Apa itu aksi manajemen? Melakukan proses bisnis melalui orang lain dengan mensupervisi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Saya ulangi lagi. Tugas utama, tugas pokok seorang manajer adalah melakukan aksi manajemen. Manajer adalah orangnya, manajemen adalah prosesnya. Orang ini melakukan aksi manajemen. Dengan apa? Melakukan proses bisnis melalui orang lain dengan mensupervisi untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien. Apa efisien? Terkait cara melakukan pekerjaan. Efektif terkait hasil melakukan pekerjaan. Dari 6M tadi, man dan woman, machine, material, method, money, cash flow management, dan market, 70-80% faktor man dan woman
sangat mempengaruhi keberhasilan aksi manajemen yang baik. Jadi men dan woman ini 70-80% mempengaruhi aksi manajemen yang Anda lakukan. Coba bayangkan, mesinnya bagus, materialnya bagus, metodenya bagus, pasarnya bagus, uangnya, modalnya ada, tapi orangnya nggak mampu. Apa yang terjadi? Hasilnya tidak bagus, aksi manajemennya tidak bagus. Tidak akan efisien, tidak akan efektif. Itu konsep. Itu adalah konsep. Nah, anak buah yang hebat ini bisa tercipta kalau manajernya hebat. Makanya butuh sebuah kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Untuk bisa menciptakan anak buah yang hebat, manajernya harus hebat. Manajer yang hebat itu punya pengetahuan manajemen, punya keterampilan manajemen, punya motivasi untuk mengerjakan. Itu 3 fondasi yang sangat kuat. Ini yang harus diperhatikan. Nah, kalau dia punya 3 fondasi, manajer adalah orang melakukan aksi manajemen. Melakukan aksi manajemen supervisi anak buah yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, sehingga kerjanya luar biasa. Yang tadinya tidak produktif menjadi produktif, sehingga uang yang masuk lebih banyak. Ini menciptakan, meng-create anak buah yang hebat dengan aksi. Tapi ingat, Anda harus mengelola 6M. Prosesnya itu mengelola 6M. Nah, teman-teman, manajer melakukan aksi manajemen, supervisi dengan memaksimalkan 6M. Apa 6M? Man dan woman, machine, material, method, market, dan market. Kalau kita di suatu organisasi atau perusahaan, 70-80% yang bikin sukses adalah orang. Kalau mesin jelek, ganti bulan depan, minggu depan bisa dipasang bagus. Materialnya ganti, cepat datang. Metodenya bisa cari metode beli tempat lain. Market kita tahu marketnya besar. Uang kalau kurang bisa pinjam bank atau orang investornya nambah modal. Tapi kalau orang, Anda bangun orang dari tidak bisa menjadi bisa, rata-rata sampai punya kemampuan 2 tahun. Pakai maksimal itu 2 tahun. Bisa 1 tahun. Bisa juga. Tapi rata-rata antara 1 tahun sampai 2 tahun. Itu perlu proses. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dari biasa-biasa menjadi luar biasa. Nah, anggota kalau kemampuan dan kerjanya luar biasa, itu dibutuhkan orang yang bagus. Kalau anggota tim kemampuan kerja luar biasa, hasil aksinya juga luar biasa. Bayangkan kalau Anda mensupervisi 6M, di mana tidak bagus anak buah kita. Kerjanya tidak bagus, kemampuannya belum ada. Apa hasilnya? Hasilnya tidak bagus. Jadi intinya 70-80% adalah orang. Apa? Orang. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai manajer sudah berbuat untuk anak buah membangun kemampuan kerja menjadi luar biasa, sehingga hasil kerjanya luar biasa? Banyak yang saya amati di perusahaan-perusahaan. Kebanyakan manajer selalu mengatakan, oh Pak, saya sudah didik, sudah omongin. Tapi kenapa dia tidak berhasil? Artinya dia belum punya kemampuan yang maksimal. Kalau anak buah kita belum, jangan salahkan anak buah kita kalau Anda belum berbuat. Biasanya kalau ditanya bos di atas lagi, kenapa? Iya Pak, anak buah saya bodoh-bodoh nih Pak. Jangan katakan itu. Kalau anak buah bodoh berarti manajernya bodoh. Jangan salahkan mereka. Anda sebagai manajer adalah mensupervisi dari tidak bisa menjadi bisa, hasil kerjanya luar biasa. Nah, manajer hebat dan sukses itu mampu menciptakan good people. Makanya perlu program untuk membuat orang jagoan. Good people, good system, dan good product.
Jadi di dalam organisasi perusahaan itu 3 hal fundamental. Good people, good system, good product. Kalau kita punya good people, insya Allah sambil berjalan, sistemnya akan bagus. Insya Allah produk yang dihasilkan akan bagus. Karena people-nya mempunyai kompetensi, kemampuan yang sangat tinggi. Di perusahaan organisasi yang dipimpinnya oleh siapapun, jika 3G ini terpenuhi, perusahaan revenue-nya dan profit-nya akan naik. Kalau Anda bisa menciptakan create good people, create good system dan good product, revenue dan profit akan berkembang dengan baik. Makanya Anda butuh yang dinamakan aksi manajemen yang bagus. Mengelola 6M itu yang bagus, supaya bisa create good people, create good system, dan create good product. Apa yang dinamakan good product? Hasil dari proses tahapan pekerjaan. Anda harus menentukan kriteria apa yang dinamakan good product. Kriteria penetapan ditetapkan yang excellent itu seperti apa. Anda coba bikin. Sehingga kalau Anda bikin kriteria good product to excellent, tentu akan disertai job desk-nya orang itu dan SOP-nya seperti apa. Ini makanya butuh good system. Kriteria penilaian SDM seperti apa. Ini yang menentukan Anda sebagai manajernya, bukan orang lain, bukan konsultan. Sistem dan metode proses bisnis yang jelas terukur, tertulis per bagian per individu. Ini yang Anda harus bangun. Good people, penerapan people development program. Kalau Anda terapkan people development program ini, akan terbangun good system. Karena Anda melakukan instruksi secara jelas terukur, tertulis, mengevaluasi secara jelas terukur, tertulis, per bagian per individu. Sehingga proses dari hasil pekerjaan ini akan menjadi bagus. Aksi manajemen yang harus dilakukan adalah untuk menciptakan good people, good system, dan good product. Hukumnya wajib untuk melakukan manajemen untuk mencapai 3G tersebut. Nah, tadi kita sependapat bahwa kalau Anda bisa menciptakan good people, good system, good product, revenue-nya akan naik. Akan terjadi efektif operating cost, akan increase profit. Ini yang akan terjadi. Inilah yang saya sebut bagaimana merubah cara pandang Anda. Bagaimana Anda harus mampu men-create good people, men-create good system, dan good product. Tugasnya Anda sebagai manajer. Nah, yang kedua, topik yang kedua, saya akan membahas konsep supervisi. Karena tugas manajer apa, Bu? Bapak Ibu? Supervisi. Nah, pentingnya supervisi untuk memberdayakan karyawan, memberdayakan orang. Keluhan yang paling sering saya dengar di setiap pembisnis, teman-teman saya bisnis, adalah kualitas sumber daya manusia. Ibu mesti sadari kalau Ibu punya tim di suatu organisasi, itu keseringan menjadi keluhan. Bahwa, waduh anak buah saya belum pada bisa, aduh anak buah saya udah bisa, diambil orang. Biasanya untuk menghibur diri, mereka berkomentar, kalau pintar mungkin mereka sudah jadi pembisnis seperti saya. Padahal intinya bukan itu tadi. Karena padahal 70-80% kesuksesan Anda karena orang di dalam tim Anda. Karena itu perlunya peran manajer untuk mensupervisi dalam suatu perusahaan untuk mengontrol para SDM agar cocok dan tepat menangani pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Ini intinya, Ibu. Mereka pintar di kuliah, tapi di tempat Anda tidak maksimal. Di tempat Anda tidak bisa sempurna mengerjakan. Ada sesuatu yang salah. Apakah salah di dalam mensupervisi? Nggak mungkin orang-orang yang pintar itu dia tidak bisa melakukan secara sempurna. Ya. Nah, permasalahan yang sering dihadapi, pertama, orang yang tepat dan masa percobaan. Ini saya coba amati di beberapa perusahaan. Salah satu penyebab timbulnya masalah SDM adalah kurang seriusnya perekrutan. Pada waktu merekrut asal aja. Yang penting ada orang yang mau kerja.
dan ada jabatan yang sedang lowong selalu diisi. Itu yang terjadi. Tapi tidak dipikirkan standar requirement, lulusan apa. Padahal ini menentukan sukses tidaknya di awal perusahaan kita. Kalau Anda ingin perusahaan, pikirkan orang betul. Kalau mau terima kriteria seperti apa, itu nomor satu. Akibatnya apa? Masukkan saja, akibatnya kualitas SDM-nya seadanya, standarnya. Bapak Ibu, kenapa di Harvard Amerika itu terkenal dan bagus? Bukan karena Harvard-nya yang bagus, karena seleksinya yang bagus. Diambil orang yang pinter-pinter di Harvard, sehingga dia bisa memperdalam dengan cepat. Sebelum kita mendapatkan orang yang pas dan hendaknya memberi kesempatan orang yang mengisi jabatan itu, seyogianya kita tetap mencari pegawai cadangan. Jadi kalau Bapak Ibu kriteria tadi belum dapat, jangan rekrut cuma 1, 2, atau 3. Sehingga kalau ini masa percobaan sudah ada yang ganti. Tapi akhirnya tidak efisien. Oleh sebab itu, perekrutmen itu standarnya itu harus dipikirkan betul. Kalau mau rekrut orang. Agar kita bisa memenuhi the right man in the right place. Nah, memang nggak susah, tapi harus dilakukan. Kita cari orang yang bibitnya bagus, kita didik dengan sistem yang bagus, insya Allah dalam waktu setahun, 1,5 tahun, jadi orang itu menghasilkan untuk perusahaan. Nah, apa yang terjadi kalau standar rekrutmennya itu tidak bagus? Kadang-kadang ya udah kurangnya disiplin orang itu. Ya memang standarnya kurang. Apalagi nggak punya pegawai cadangan. Sehingga Anda berkompromi, ya nggak apa-apalah. Karena nyari seorang susah. Kompromi seperti ini tidak jarang menjadi bumerang di perusahaan Anda. Menyebabkan proses manajemennya itu tidak efisien dan tidak efektif. Semuanya kejadian. Oleh sebab itu, pikirkan betul di dalam masalah rekrutmen sebelum Anda mengembangkan perusahaan. Yang ingin kami katakan kepada sahabat-sahabat adalah peran manajer melakukan supervisi yang jelas, terukur, dan tertulis sangat dibutuhkan. Untuk menciptakan orang dari tidak bisa, menjadi bisa, kerjanya luar biasa, hasilnya luar biasa. Yang kedua, manajer dalam melakukan aksi manajemen tadi, aksi manajemen mengelola 6M tadi, harus tegas, tidak boleh kompromi, tapi mampu berkomunikasi dengan efektif kepada anak buah kita, kepada anggota tim kita, kepada tim SDM. Tantangan perusahaan saat ini adalah mencari manajer yang berkualitas, yang mampu mensupervisi anak buah dari tidak produktif dan menjadi produktif. Ini tantangan. Kadang-kadang diangkat menjadi manajer, ilmunya belum ada. Apa yang dilakukan? Sering marah, instruksinya tidak jelas, ya. Pokoknya bilang, ini harus Anda lakukan. Apa yang saya katakan harus Anda lakukan, bukan yang saya tidak kerjakan. Pakai power, mukanya sangar. Nah, tugas utama, tugas pokok seorang manajer adalah melakukan aksi manajemen. Tadi sudah saya bahas, saya ulangi lagi, dengan mensupervisi, melakukan proses bisnis melalui orang lain dengan mensupervisi untuk mencapai tujuan organisasi. 70-80% tadi sudah saya bahas adalah karena orang keberhasilan, supaya hasilnya menjadi efisien dan efektif. Manajer dalam melakukan aksi manajemen sama dengan melakukan proses bisnis melalui orang. Aksi manajemen itu adalah melakukan proses bisnis melalui orang lain dengan mensupervisi untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Kita akan memperdalam pembahasan mengenai manajer sama dengan supervisi. Apa itu manajer itu melakukan supervisi? Apa? Bapak Ibu perhatikan betul. Supervisi oleh manajer itu adalah menggerakkan anak buah, menggerakkan anggota tim dalam pekerjaan. Ingat, menggerakkan anggota tim, menggerakkan anak buah dalam pekerjaan, dalam tugasnya untuk mencapai objektif.
dengan memberikan direction. Apa yang harus dikerjakan dan mengontrol direction dan kontrol. Jadi supervisi adalah menggerakkan anak buah dalam tim dengan memberikan direction dan kontrol. Terhadap apa? Proses pekerjaannya. Job desk-nya, SOP-nya, tahapan-tahapan pekerjaan. Ini harus dikontrol. Dan hasilnya dikontrol. Sesuai nggak antara proses pekerjaannya dengan hasil pekerjaan? Ini dua-duanya harus dikontrol. Jadi supervisi adalah menggerakkan anak buah di dalam tim dengan memberikan direction dan kontrol. Apa yang di direction, apa yang dikontrol? Proses bisnisnya, proses pekerjaan, dan hasil pekerjaan. Dengan kepemimpinan yang kuat, Bapak Ibu. Dengan kepemimpinan yang kuat. Apa artinya kepemimpinan yang kuat itu? Kepemimpinan yang kuat itu mampu berkomunikasi dengan benar. Artinya mampu berkomunikasi dengan benar, dengan jelas, terukur, tertulis, untuk mempengaruhi perilaku. Mampu berkomunikasi dengan benar, jelas, terukur, untuk mempengaruhi perilaku. Yang tidak produktif menjadi produktif. Yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, pertanyaan, apa perlu pakai galak? Apakah perlu sampai marah? Kepemimpinan yang kuat itu bukan galak, bukan marah, tapi mampu mempengaruhi perilaku. Jadi supervisi adalah menggerakkan anak buah dengan memberikan direction dan kontrol terhadap proses bisnisnya dan hasil bisnisnya dengan kepemimpinan yang kuat. Artinya kepemimpinan kuat itu komunikasi kita ini mampu mempengaruhi perilaku. Oleh sebab itu, Anda sebagai manajer harus berkomunikasi dengan benar. Pertama, benar. Harus jelas, harus terukur, dan tertulis. Jangan sampai tidak tertulis. Tertulis. Kenapa harus tertulis? Agar tercipta pemahaman dan persepsi yang sama dengan anak buah. Sehingga apapun arahan dan instruksi dilaksanakan dengan benar. Maksudnya begini, kenapa tertulis? Kalau Anda hanya omongan aja, oral aja, nggak ada bukti evidence yang bikin kesepakatan, 2 hari lagi instruksi itu Anda kontrol, anak buah kita bisa mengatakan, loh ini kenapa kok nggak dilakukan? Loh, swear bos, Anda nggak ngomong itu kemarin. Swear, saya nggak pernah dapat instruksi itu. Dia bisa ngeles, bisa beralasan bahwa dia tidak disuruh melakukan. Tapi coba bayangkan kalau, oke John, sini John. Besok John, minggu ini saya pengen Anda mencapai pekerjaan dengan mengambil 10 galon aqua. Nah, 10 galon ini Anda harus diambil dari ini, tempat ini, tempat ini, tempat ini, tempat ini. Yang Anda lakukan. Nah, besok Anda pakai motor, hari pertama pakai motor ini, pakai dua, pakai semuanya tertulis dan terukur. Tadi lihat dan tertulis. Nomor 1 jelas nggak John? Oh jelas. Nomor 2 jelas nggak? Jelas. 3 jelas. Oke. Setelah ditulis, suruh baca, Anda paraf, dia suruh paraf. Habis itu copy, Anda 1, dia 1. Nah 2 hari lagi panggil dasar tertulis ini sebagai evaluasi yang saya namakan remote control management. Begitu paraf, Anda paraf dia dan dia dapat kopi 1, Anda kopi 1. Artinya di kertas itu roh Anda nempel. Kemanapun orang itu bekerja, Anda mengikuti perkataan. Dan pada waktu kontrol, dia nggak bisa ngelak karena sudah ada kesepakatan. Nggak ada bilang bos swear, nggak ada. Ini yang dinamakan benar, jelas, terukur, dan tertulis. Kenapa harus tertulis? Seluruh arahan dan instruksi dan usulan. Tujuannya nomor 1, agar tidak ada dusta di antara kita. Sehingga pada waktu evaluasi, tidak ada dusta di antara kita. Yang kedua, berfungsi sebagai alat kontrol mandiri. Yang ketiga, sebagai dasar untuk mengevaluasi. Jadi ada 3. Kenapa? Harus jelas, harus terukur, harus tertulis,
itu tujuannya ada 3. Agar tidak ada dusta di antara kita, berfungsi sebagai alat kontrol mandiri, yang ketiga sebagai dasar untuk mengevaluasi. Sehingga tidak adu mulut, sehingga tidak diskusi asal diskusi. Manajer di dalam mensupervisi dengan kepemimpinan yang kuat adalah mampu berkomunikasi dengan menciptakan situasi komunikasi I am okay, you are okay. Apa? I am okay, you are okay. Saya paham, dia paham. Sehingga persepsinya sama. Dengan senyuman, dengan bersahabat, dengan hati yang cool. Nggak perlu pakai marah. Jadi manajer jangan marah-marah. Mukanya harus tenang, mukanya harus cool, mukanya harus menyemangati, mukanya harus memotivasi. Kalau Anda sering jadi manajer yang marah, itu yang menguntung pabrik farmasi. Karena panadolnya laris. Rumah sakit kalau sering marah-marah, Anda tensi tinggi bisa stroke, masuk rumah sakit. Yang rugi siapa? Anda. Jadi manajer nggak boleh marah, pakai senyuman. Cool. Kalau Anda tahu konsep di dalam mensupervisi. Nah, dengan kepemimpinan yang kuat, tidak perlu galak, tidak perlu marah-marah, tidak perlu seangker. Anak buah Anda ini adalah bagian dari Anda. Anda bekerja melalui orang lain. Anda harus cloning seperti Anda. Jangan sok angker, sok galak, sehingga orang itu menjadi down di mata. Saya ada pengalaman beberapa minggu yang lalu memberikan motivasi di sebuah perusahaan. Tiba-tiba saya lagi ngomong, bosnya nyala. Jangan begitu, sok angker, sok galak. Sehingga apa yang terjadi? Suasana jadi tidak enak. Tidak, akhirnya apa yang saya lihat? Anak buah tidak respect. Karena dia hanya bisa galak tapi nggak bisa ngasih contoh. Cukup slow, cukup kalem, pasti dalam mempengaruhi. Saya akan berikan strateginya. Nah, ini saya akan lewati aja, nggak usah. Ini contoh nih, mensupervisi. Nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun min surun kulun jamatan nasara yansurun nasran wa mansurun fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun min surun. Ini contoh mensupervisi salah satunya. Billughah Indonesia wa antum jami'an billughah Arabiyah. Bimaskan. Sahabat-sahabat, ini sebagai contoh, saya coba di pesantren saya, bagaimana senior mensupervisi yang junior. Dan ini dilakukan dengan ramah, dilakukan dengan cool. Apa yang terjadi? Mereka cepat, komunikasinya menjadi, interaksinya menjadi bagus. Jadi ini contoh aja. Jadi manajer dengan kepemimpinan yang kuat berperilaku 2 hal untuk menjadi pemimpin yang kuat. Dia bisa berkomunikasi baik apabila memahami dan memiliki kemampuan dulu dalam pekerjaannya, baru bisa memberitahu anak buah. Tadi yang senior tadi ngajarin anak buah, itu dia paham dulu apa yang harus disampaikan. Jadi seek, bahasa Inggrisnya itu seek to understand then to be understood. Paham dulu baru kasih tahu orang lain. Untuk jadi pemimpin yang kuat, berkomunikasi, menciptakan persepsi yang sama, menciptakan I am okay, you are okay, hanya 2 syarat. Paham dulu baru kasih tahu orang lain. Yang kedua, menjadi ahli dulu dalam pekerjaannya, baru bisa mengajari anak buah. Oleh sebab itu, kalau Anda jadi manajer,
pengen punya kepemimpinan yang kuat di dalam mensupervisi, hanya 2 syarat itu. Memahami dulu, baru kasih tahu, ahli dulu, baru ngajarin anak. Itu konsepnya. Nah, manajer di dalam mensupervisi memberikan direction dan kontrol. Apa yang di direction dan kontrol? Pertama, memastikan proses dan tahapan bisnis harus dilakukan dengan benar. Yang kedua, memastikan hasil dari proses bisnis, tahapan bisnisnya. Jadi, sistemnya dijalankan yang benar. Kedua, kemampuan untuk melakukan sistem itu. Jadi, pertama, saya ulangi lagi, memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna. Yang kedua, memastikan kemampuan anak buah melakukan pekerjaan dengan baik dan sempurna. Itu tugas Anda di dalam supervisi. Tapi dengan senyuman, jangan galak. Cool aja. Cool itu hanya 2 syaratnya. Memahami dulu, baru kasih tahu orang lain. Ahli dulu, baru bisa ngajarin anak buah. Nah, untuk menjadi manajer hebat, harus mampu, kembali lagi, memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna. Yang kedua, memastikan kemampuan melakukan pekerjaan dengan baik dan sempurna. Itu manajer yang hebat. Ya, saya akan bahas mengenai konsep untuk mempengaruhi perilaku. Pentingnya peran supervisi. Yang ingin kami katakan bahwa peran manajer melakukan supervisi itu harus jelas, harus terukur, dan tertulis. Sangat dibutuhkan. Jadi 3, jelas, terukur, dan tertulis di dalam supervisi. Nah, yang kedua adalah manajer dalam melakukan aksi manajemen harus tegas, tidak kompromi, tapi mampu berkomunikasi dengan efisien kepada tim SDM. Tegas itu bukan galak, tegas itu bukan angker, firm gitu. Tantangan perusahaan atau organisasi bisnis adalah mencari manajer yang berkualitas, manajer yang mampu membangun respek anak buah, yang mampu mempersupervisi anak buah dari tidak produktif menjadi produktif. Ini adalah yang banyak dicari. Kalau ini sudah dapat, ini Anda akan menjadi manajer yang hebat. Nah, kembali lagi tadi di sesi pertama, tugas utama, tugas pokok seorang manajer adalah melakukan aksi manajemen, di mana melakukan proses bisnis melalui orang lain, dengan mensupervisi untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Ya, ini tadi sudah kita bahas. Supervisi tadi sudah kita bahas, kita ulangi sedikit, bahwa menggerakkan anak buah atau anggota tim dengan memberikan direction control terhadap proses bisnis, tahapan-tahapan, dan hasilnya. Jadi yang dikontrol itu jangan langsung hasilnya. Kalau hasilnya itu tidak maksimal, harus dikontrol prosesnya. Berarti prosesnya yang tidak maksimal. Karena hukum Newton, aksi sama dengan reaksi. Dengan apa mengontrolnya? Dengan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat itu apa? Berkomunikasi. Cara kita berkomunikasi untuk mempengaruhi perilaku. Ini, nah, ini tadi. Ini tadi. Ya, bagaimana cara komunikasi? Agar tercipta pemahaman, persepsi yang sama. Berkomunikasi harus dengan benar. Harus jelas, harus terukur dan tertulis. Untuk apa? Menyamakan persepsi. Supaya arahan dan instruksi Anda dilaksanakan dengan benar oleh anak buah, oleh tim Anda. Makanya harus benar, harus jelas, harus terukur, dan harus tertulis. Menyamakan persepsi supaya arahan dan instruksi Anda dilakukan dengan benar. Karena tugas pokok di dalam mensupervisi adalah memastikan sistem berjalan dengan benar, memastikan bahwa anak buah mengerjakan sistem dengan kemampuan yang benar. Sistemnya benar, kemampuannya benar. Itu 2 hal yang harus kita pahami. Itu di dalam proses manajemen. Memastikan tadi apa? Manajer melakukan komunikasi jelas, terukur, dan tertulis. Pertama, memastikan proses dan tahapan bisnis dilakukan dengan benar. Kedua, memastikan hasil dari proses dan tahapan bisnis.
memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna, memastikan kemampuan melakukan pekerjaan baik dan sempurna. Nah, di dalam building on manager skill, supervisi tugas pengawasan seorang manajer adalah kepada anggotanya adalah bagaimana ketepatan waktu, bagaimana dia menyelesaikan tugas, bagaimana keamanan anggota timnya harus dipastikan, bagaimana pelayanan pelanggan, bagaimana berkomunikasi dengan baik. Ini adalah salah satu tugas. Oleh sebab itu, kelima hal harus dilakukan dengan konsep yang benar, konsep berkomunikasi yang benar. Nah, konsep berkomunikasi dalam supervisi itu harus jelas, terukur, dan terus untuk bisa menciptakan anggota tim yang hebat. Berkomunikasi tujuannya untuk mempengaruhi perilaku. Komunikasi adalah proses. Komunikasi adalah proses kita memahami dan dipahami oleh orang lain. Jadi komunikasi itu adalah suatu proses bahwa kita memahami orang lain dan dipahami oleh orang lain. Proses kita memahami dan dipahami oleh orang lain. Komunikasi dapat dikatakan berhasil bila komunikator dan komunikan memiliki kesepahaman dalam menerima informasi. Nah, tentu di dalam berkomunikasi harus mampu menciptakan situasi I am okay, you are okay. Komunikatornya I am okay, komunikannya oke juga. Itu konsep I am okay, you are okay. Nah, untuk mempengaruhi perilaku anak buah, bagaimana gaya komunikasi Anda? Anda bisa dengan gayanya Kim Jong Un, gaya Kim Jong Un autokratik, one way communication. Dan bisa gayanya Nelson Mandela, demokratik, two way communication. Masing-masing punya tahapan. Autokratik itu baik, demokratik juga baik. Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Dua-duanya harus dipakai berbarengan. Nggak bisa hanya autokratik aja, nggak bisa hanya demokratik aja. Nah, kalau kita mau memakai konsep Kim Jong Un, konsep Kim Jong Un, autokratik, kita harus tahu dulu kepada siapa memakai gaya komunikasi Kim Jong Un. Kalau saya mau memakai gaya komunikasi Kim Jong Un, kepada siapa? Yang pertama, anak buah yang belum mempunyai pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan. Jadi anak buah yang belum punya kemampuan, Anda harus pakai gaya Kim Jong Un, autokrat. Yang kedua, kepada anak buah yang telah mempunyai kemampuan bekerja, tetapi tidak disiplin, malas, banyak alasan, diberikan tugas sering tidak berhasil. Meskipun dia sudah punya kemampuan, Anda pakai autokratik, nggak ada gunanya demokratik. Yang ketiga, dalam keadaan kedaruratan, dalam keadaan emergensi, kalau Anda demokratik, ya nggak selesai. Anda harus ambil alih, Anda harus autokratik. Dalam keadaan perubahan organisasi, Anda harus pakai autokratik. Jadi ini kondisi di mana autokratik itu dipakai. Autokratik dipakai. Nah, bagaimana cara komunikasinya? Itu yang paling penting. Jadi bukan hanya sekedar autokratik. Makanya autokratik tetapi dengan senyuman, cool, nggak perlu marah-marah. Yang pertama, komunikasi autokratik, komunikasi satu arah. Yang kedua, memberikan instruksi secara jelas, terukur, dan tertulis. Satu arah, instruksinya harus sudah siapkan. Kalau Anda mau ketemu orang untuk anak buah Anda, instruksi autokratik, Anda harus sudah siap nih. Apa yang harus dilakukan tertulis. Sehingga tidak hanya omong doang, tapi tertulis. Harus jelas, tulisannya harus terukur, bisa dikerjakan, dan harus tertulis. Supaya persepsinya bisa sama. Setelah Anda persiapkan, Anda memberikan contoh pelaksanaannya, supaya paham 1%. Ini nomor 1, caranya begini-begini. Sudah paham belum? Coba lakukan. Sudah paham belum? Lakukan.
Memberikan contoh pelaksanaan sampai paham 100%. Itu strateginya. Diberikan aturan main yang dapat dipahami dengan jelas. Apa yang harus dilakukan? Kamu harus lakukan ini ya. Bagaimana dia melakukan dengan benar? Disuruh coba. Kapan dilakukan? Kepada siapa dilakukan? Di mana harus dilakukannya? Dan kalau Anda pakai gayanya Kim Jong-un otokratik, kelima ini pengawasannya ketat dalam pemberian supervisi, close supervisi. Jadi cara komunikasi strategi Kim Jong-un ada 5. Komunikasi satu arah, memberikan instruksi secara jelas, terukur, dan tertulis, memberikan contoh pelaksanaannya sampai paham 100%, diberikan aturan main yang dapat dipahami jelas, apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan dilakukan, kepada siapa dilakukan, di mana harus dilakukan, dan yang paling bawah ini harus close supervisi. Pengawasannya harus melekat ketat supaya tidak terjadi deviasi. Ini saya kasih contoh film lebih jelas. Komunikasi satu arah, memberikan instruksi secara jelas, terukur, dan tertulis. Kalau ini harus tertulis, memberikan contoh pelaksanaan sampai paham 100%, diberikan aturan main yang dapat dipahami dengan jelas, dan pengawasannya harus ketat, seperti contoh di film tadi. Nah, bagaimana dengan demokratik? Gayanya Nelson Mandela. Apa yang harus dilakukan? Kepada siapa? Kepada anak buah yang telah mempunyai kemampuan bekerja dan berhasil melakukan pekerjaan. Itu nomor 1. Yang sudah mampu pakai ini.
anak buah yang telah memiliki rasa percaya diri dan motivasi. Kalau dia sudah punya pengalaman, kemampuan, jangan pakai otokratik, pakai demokratik. Bagaimana strateginya, cara komunikasinya? Komunikasi dua arah. Anda pancing dengan pertanyaan yang dia kerjakan, kemudian dengarkan dengan seksama. Catat dan rekam apa yang telah dikerjakan prosesnya. Anda minta ngerjain ini, catat. Dari situ itu namanya learning organization. Anda bisa mengevaluasi mana yang benar, mana yang salah. Dengarkan. Jangan banyak ngomong Anda, tapi Anda dengarkan, rekam apa yang dilakukan. Ya. Jika telah ada yang baik, berhasil, sempurna dilakukan, berikan support, mengenai bagus. Yang belum, yang telah ada yang baik, berhasil, tapi belum sempurna, yang bilang, berikan motivasi, berikan pengarahan lagi dengan otokratik. Ini harus dilakukan begini-begini, coba lakukan dulu. Menjadi baik dan sempurna. Nah, berikan tanggung jawab yang lebih menantang dan diberikan paduan yang jelas, terukur, dan tertulis. Orang yang sudah punya kemampuan diikut sertakan dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi nomor satu, komunikasi dua arah. Pancing dengan pertanyaan yang dia kerjakan, suruh cerita. Dia suruh cerita. Ya. Suruh cerita. Ya. Apa yang dia kerjakan? Evaluasi, diagnosis, analisis. Mana yang sudah benar, mana yang belum benar. Tapi tertulis, dicatat. Supaya Anda bisa ngasihkan feedback kepada mereka. Supaya Anda bisa ngasih masukan kepada mereka. Supaya Anda bisa membangun kepada mereka. Jika Anda berhasil, kasih penghargaan. Bagus, teruskan. Yang belum, diajarin lagi. Berikan pekerjaan mentang dan diikut sertakan. Artinya diikut sertakan. Kalau kita lakukan seperti ini, bagaimana menurut Anda? Oh, bagus Pak. Saya kemarin lakukan gini, bagus. Jadi ini ikut sertakan. Ini contoh nih kepada yang sudah mampu. Ya belum standar nih. Terus dilatih. One more. Hurry up. Come on. Bapak Ibu, untuk menjadi manajer yang sukses, seorang manajer harus melakukan cara berkomunikasi dalam mensupervisi dengan jelas, terukur, dan tertulis. Bisa dua cara strateginya. Otokratik, tadi langkah-langkahnya sudah saya kasih tahu, bisa demokratik. Dan dua-duanya itu bersamaan dilakukan. Nggak melulu otokratik aja, nggak melulu. Itu nanti akan seperti ini. Biasanya otokratiknya tinggi, lama-lama turun. Karena kemampuannya naik, otokratiknya turun. Demokratiknya naik. Meskipun dia sudah punya kemampuan, demokratik juga masih ada, tapi kecil dosisnya. Dosisnya yang tahu Anda. Dan semuanya harus jelas, terukur, dan tertulis, supaya tidak ada dusta di antara kita. Agar tidak ada dusta di antara kita. Nah, oleh sebab itu,
Setelah Anda tahu konsepnya, di dalam konsep kurikulum, ada dua. Di dalam mempengirai perilaku, menjadi pemimpin yang kuat, itu ada dua, demokratik maupun autokratik. Konsepnya untuk mempengaruhi perilaku, supaya terjadi situasi I am okay, you are okay. Nah, untuk bisa menciptakan situasi I am okay, you are okay, saya kasih tips, tahapan yang harus dipersiapkan. Anda harus mempersiapkan diri. Sebelum ketemu anak buah, ketemu orang, Anda harus persiapkan dulu dalam berkomunikasi agar tercipta persepsi yang sama. Apa yang harus tahap pertama yang harus dipersiapkan? Pesan apa yang harus dicapai? Persiapkan dan analisalah kata-kata, kalimat yang tepat, dan tulis dalam kertas agar matang persiapan. Jadi kalau mau ketemu orang, catat dulu, dipikir dulu apa yang pesan yang tepat. Kedua, struktur kata kalimatnya seperti apa yang harus dikemukakan dalam tahapan komunikasi. Harus dipersiapkan secara tertulis. Dihafalkan supaya lancar tahapan. Karena konsepnya adalah mempengaruhi perilaku, memasukkan persepsi yang sama. Yang ketiga, kepada siapa dilakukan komunikasi? Lihat level kompetensinya, sehingga disiapkan cara komunikasi Kim Jong-un atau Nelson Mandela. Yang keempat, harus paham dulu, baru bisa kasih tahu dengan benar. Artinya apa yang Anda sampaikan harus paham, harus ngerti, harus ahli dulu, baru bisa menjelaskan dan mengajari dengan baik dan benar, sehingga Anda lancar. Yang nomor 4 saya kasih contoh. Saya dulu waktu SMA dibelikan gitar oleh orang tua saya. Saya minta gitar dibelikan. Saya belajar. Saya ingat betul yang saya lakukan, Gubahanku, lagunya ciptaan Gatot Sunyoto yang pakai boneka itu. Itu kan lagunya, kutuliskan lagu ini. Nah, di awal-awal saya belum paham gitar. C, D, G, ya. Apa yang saya lakukan? Begitu cereng kutul, nggak lancar-lancar, nggak maju-maju, kutul, terus ada kali 3 hari kutul. Sehingga hari keempat itu ibu saya nanya, kamu itu nyanyi lagu apa sih? Lagu kok kutul. Setelah seminggu baru lancar karena saya hafal lagunya, hafal C, D, G, hafal. Sehingga nyanyi, tuliskan. Tapi ada proses dari kurang tahu menjadi tahu. Kalau kita sudah tahu lancar, sama juga dalam berkomunikasi. Harus dilatih. Nah, ini tahapan yang harus dipersiapkan. Nah, bagaimana strateginya tahapan tersebut di dalam aplikasi? Yang pertama, kalau Anda pengen ketemu orang, Anda pengen berkomunikasi orang, pesannya yang akan dicapai, objektifnya jelas dan terukur. Itu nomor 1. Jelas dan terukur. Oh, saya mau ketemu si A, saya pengen ngomong supaya salesnya naik. Nah, pesan yang akan dijawab adalah salesnya naik cepat. Yang kedua tadi kan sudah dianalisa kata-katanya. Jelas dan terukur aktivitasnya. Untuk bikin sales naik itu apa aja? Pertama yang saya omongin. Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa? Tahapan menyampaikan pesan. Jelas dan terukur aktivitasnya. Tahapan menyampaikan pesan yang akan dicapai apa? Tahapan menyampaikan pesan apa? Strateginya harus Anda lakukan, Anda tulis. Yang ketiga, jelas terkomunikasinya. Proses komunikasinya, mau pakai demokratik, atau autokratik, atau dua-duanya. Dosisnya bagaimana? Kapan pakai autokratik? Kapan pakai demokratik? Proses komunikasi, jelas dan terukur komunikasi. Yang ketiga, jelas dan terukur filosofinya. Seperti hukum Newton, aksi sama dengan reaksi. Jika aksinya benar, hasilnya benar. Oleh sebab itu, pesan yang dicapai, tahapan penyampaian, proses komunikasi, paham dulu, baru kasih tahu orang lain. Ahli dulu, baru ngajarin orang lain. Caranya bagaimana? Dilatih ngomong. Saya dulu waktu jadi area manager, kalau mau meeting, saya latihan ke tembok, bicara sama tembok. Mungkin ada 20 kali saya ngomong sama tembok. Setelah itu saya ngomong sama kaca. Wajah saya kayak gimana? Body language saya bagaimana?
Dan pada hari Senin pada waktu meeting, saya udah lancar. Karena saya paham apa yang saya bicarakan. Saya tahu persis bagaimana ekspresi saya. Sehingga persepsinya menjadi sama. Apa yang terjadi? Jelas dan terukur komit. Dengan begitu, saya bisa mengukur. Anak itu udah ngerti atau enggak. Sehingga saya bikin tertulis. Jelas terukur komitmen. Kalau dia ngerti, dia bisa melakukan dengan baik pekerjaan. Persepsi yang akan dicapai sama. Harus tertulis jika memberikan usulan dan instruksi. Dengan 5 tahapan ini. Jelas terukur objektifnya, pesan yang akan dicapai ditulis. Jelas dan terukur aktivitas, tahapan penyampaiannya apa, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jelas dan komunikasi bagaimana otokratik, demokratiknya, strateginya. Jelas terukur filosofinya, paham dulu, baru kasih tahu, ahli dulu, baru ngajarin orang lain. Jelas terukur komitmennya, persepsinya Anda akan tahu persis goal yang dicapai. Nah, sahabat, manajer dalam mensupervisi dengan berkomunikasi memberikan direction dan kontrol. Apa artinya direction control? Memastikan pekerjaan berjalan baik dengan sempurna dengan komunikasi. Memastikan kemampuan melakukan pekerjaan, melakukan training, melakukan pembangunan sumber daya. 2, sistemnya jalan dengan baik, kemampuan orang bekerja menggunakan sistem dengan baik. Artinya, good people itu adalah good sistemnya dijalankan baik, menghasilkan good product. Manajer berkomunikasi, pertama, memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna. Kedua, memastikan kemampuan melakukan pekerjaan dengan baik dan sempurna.